Aku yang masih setengah sadar samar-samar ngelihat ada 2 anak kecil kurus, botak, pakai kain putih yang dililit dijadiin celana. Kita lanjut ya, karena ini masih dalam rangkaian 1 kali tag di episode sebelumnya. Jadi kita langsung bacain cerita berikutnya nih. Jangan lupa video ini di like dulu. Kalau Ya. belum subscribe, di subscribe. Let's go. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, sebut aja aku Baby dari Jakarta. Sebelumnya aku mau berterima kasih karena sudah mau bacain ceritaku. Dan maaf juga sebelumnya karena ceritanya agak panjang. Siap. Aku mau cerita pengalamanku bersama keluarga saat sedang berkunjung ke Kecamatan A di Kabupaten Semarang. Kecamatan apa itu? Kecamatan A. Kecamatan A. Oke. Gak bisa dicari langsung. Di beberapa episode lalu, aku sempat dengar satu cerita yang berlatar di Gua Maria. Nah, aku langsung keinget kalau aku dulu sempat punya pengalaman kurang enak nih di salah satu Gua Maria di Kecamatan A ini. Oh ya, udah langsung tahu gue berarti. Jadi kejadian ini tuh waktu aku SMP kelas 3 sekitar tahun 2008. Dulu hampir setiap tahun aku, papa, mama, dan adikku laki-laki selalu pergi ke Ambarawa. Ya ini Ambarawa sih sebenarnya. Tadi gue bingung bukan kecamatan kan soalnya. Iya kali ya. Ya, Lanjut dulu deh. Lanjut dulu aja ya. Aja. Untuk mengunjungi sahabatnya mama, sebut aja Tante Nina. Kita pun nginep di rumah Tante Nina ini selama kita liburan di sana. Karena memang sudah akrab sama bapak dan ibu dari Tante Nina ini. Beliau punya anak tunggal yang seumuran dengan adikku. Dulu mereka satu TK gitu. Nah dari situ mama mulai sahabatan deh tuh sama Tante Nina sampai sekarang. Selama kita bermalam di rumah Tante Nina, selalu ada aja kejadian gak enak. Ya memang rumahnya horor sih, tapi kali ini paling epic. Long story short, ini kunjungan kami yang kedua ke Ambarawa. Aku izin jelasin dengan singkat dulu tentang rumahnya ya. Jadi rumahnya ini bangunan jadul, 2 lantai dan berlantai kayu. Di bawah itu ada kamar orang tua Tante Nina, ruang tamu, dapur, dan toilet. Di lantai atas ada 2 kamar. Naik tangga, pas sampai atas, lurusan itu ada pintu untuk ke balkon. Balkonnya itu dipakai untuk jemur baju dan kandang burung yang digantung-gantung gitu. Karena bapaknya Tante Nina pecinta burung garis keras lah. Oke. Dari tangga belok ke kiri ada 2 kamar besar. 1 kamar kosong, 1 lagi kamarnya Tante Nina. Nah di lantai 2 ini di area luar kamar ada ruang kosong. Sama Tante Nina ditaruh kasur dengan dipan seukuran 160 x 200 lah. Cukup untuk 2 orang. Ya intinya kayak gitulah, semoga kebayang. Aku mention sekali lagi, lantainya kayu. Dan kayunya tuh kayu lama ya pastinya. Bukan parket baru gitu. Aku, papa, mama, dan adikku tidur di kamar 1. Jadi ada kasur ukuran king size, cukup banget buat kita berempat. Tapi di bawah juga ada kasur lipat gitu. Kadang papa mama tidur di bawah, aku dan adik di atas. Di kamar ini ada lukisan gadis berekor ular. Jujur lukisannya serem banget. Matanya kayak hidup gitu. Tapi ya mungkin ini halu aja lah. Nah lampu di kamar 1 ini tuh lampu yang kuning 5 watt gitu lah. Waktu itu entah kenapa aku rewel banget minta ganti lampu yang putih aja buat di kamar. Karena kita masih 3 malam lagi tidur di kamar ini kan. Dan aku lihat kamar Tante Nina lampunya putih. Kenapa ini kuning? Jadi di malam pertama aku minta ganti. Ya udah diganti deh sama papa. Malam itu pun aku gak gitu pules tidurnya. Malam itu aku dengar ada suara orang bolak-balik di tangga dan depan kamar. Lihat jam udah jam 2:30 pagi. Suara burung juga bersaut-sautan gitu. Ya aku mikir ini bapaknya Tante Nina ngapain ya malam-malam main sama burung-burungnya.
Soalnya agak berisik nih, lantainya berdenyit-denyit gitu kan. Aku nggak mikir aneh-aneh. Ya udah, akhirnya ketiduran. Besokannya diganti lampunya. Nyala sih, tapi nggak sampai 5 menit mati, rusak, kayak konslet kebakar gitu. Beli lagi lampu dengan merek lain dan watt yang beda. Ganti lagi, sama, mati lagi. Dicobalah lampu kuning tadi, aman. Ngedumel lah aku di sini. Kenapa sih nggak bisa-bisa? Cuma lampu aja masa nggak bisa putih? Ya namanya juga waktu itu remaja labil, ribet lah intinya aku tuh. Perkara lampu. Ya udah, aku mikir aku tidur di luar aja lah nanti malam. Di luar kan putih lampunya. Aku izin sama Tante Nina. Tan, boleh nggak nanti malam aku tidur di depan sini? Soalnya di dalam lampunya kuning. Aku nggak bisa tidur. Terus Tante Nina jawab, ya udah boleh, tapi hati-hati ya. Kamu sih semalam marah-marah, ada yang sebel tuh. Wah, aku langsung bengong. Gak marah-marah sih aku, cuma ya udahlah, yang penting boleh. Penasaran lah aku nanya tante. Eyangnya Dani, nama anak Tante Nina. Oh oke. Jadi penasaran, dia nanya, tante, si Dani beresin burung-burungnya emang jam 2 pagi? Eyang Dani gitu ya maksudnya, eyangnya Dani. Aku takut eyang jatuh semalam, soalnya kan balkon gelap-gelap gitu. Terus Tante Nina cuman ketawa doang. Eyang itu jam 8 udah pules, tidur. Cuma mungkin semalam eyang kebangun kali ya. Nah gitu kata Tante Nina. Oh ya udahlah, aku senyum-senyum aja. Lalu pergilah kami. Aku sekeluarga. Tante Nina, lalu ada Dani dan pacarnya, jalan-jalan tuh kami seharian. Dan pas malam memang bertujuan ke Gua Maria itu. Aku bersemangat banget. Masuk duluan sendirian karena aku sekolah di sekolah Katolik dari kecil. Jadi kayak udah terbiasa ke Gua Maria gitu kan. Dan emang bener kalau malam tuh lebih khusyuk. Jadi Gua Marianya tuh sepi. Mungkin karena habis hujan. Pas sampai di bawah patung Bunda Marianya, aku langsung berdoa, hening, tenang. Di tengah-tengah heningnya itu ada yang ketawa kecil, deket banget di kuping. Suara anak kecil. Ya, gak urusan lah. Aku lanjut aja, merem berdoa. Ada lagi. Tapi kayak ada 2 anak kecil nih sekarang. Wah, aku langsung merinding sebadan-badan. Kaburlah aku nyari papa mama. Mereka lagi foto-foto, aku gak cerita sih. Sepanjang jalan pulang itu, selama di mobil, mamaku dan aku nyium bau agak busuk. Nah, mamaku tuh orangnya resik banget. Resik tuh bersihan lah ya. Bersih. Gak bisa tuh dia nyium bau gak sedap gitu. Pasti dicari sumbernya. Kita kira ngelindes bangkai tikus atau semacamnya. Pas turun di mobil dicari, gak ada apa-apa. Bersih mobil. Ya udahlah, masuklah kami ke rumah Tante Nina. Orang tua Tante Nina udah pada tidur. Kita langsung naik ke lantai 2. Mamaku nih masih nyium bau gak enak itu. Aku pun masih nyium. Ternyata semuanya nyium. Nyium bau busuk itu. Cuma emang yang paling berisik nih mamaku nih. Bau banget sih. Baunya tuh kayak nyuci karpet gak bersih. Terus dijemur gak kering, bau banget. Kalau ketemu sumbernya aku siram Wipol nih. Ya gitulah. Mama-mama kan ya. Kata mamaku seperti itu, ngedumel. Tante Nina jawab, "Bo wes to, biarin aja. Nanti juga hilang sendiri. Wes, istirahat." Mamaku bilang, "Gak bisa Nin, bersihin dulu yuk. Bau banget gini, mau muntah aku lama-lama." Aku, papa sama adik lihat-lihatan aja. Kita paham maksudnya. Kalau mama kayak gitu, kita sih biasanya ya biarin aja sampai mama puas.
karena dia gak bakal berhenti sampai baunya hilang. Akhirnya Tante Nina cuma bilang, "Wes, masuk kamar biar tak semprot pengharum." Ya udah, aku bersih-bersih dulu ke kamar mandi. Mamaku ngajak aku untuk ke kamar mandi bawah buat bersih-bersih. Karena kamar mandi untuk lantai 2 itu pas di bawah tangga, jadi aku sama mama turun. Jadi kamar mandi itu pas masuk pintu kayak ruangan besar. Pojok kiri ada tempat nyuci, mesin cuci, bak-bak cuci gitu. Sebelah kanan ada 2 bilik. Yang satu sama lain dibatasi tembok aja, gak ada pintunya. Pintunya hanya satu pintu utama kamar mandi tadi. Nah, yang satu untuk BAB, yang satu untuk mandi. Nah, aku sama mama ke bilik pojok yang untuk mandi. Kita berdua cuma cuci muka, sikat gigi, cuci tangan, kaki aja, ganti baju. Bilik sebelah kita kosong dong. Iya. Terus tiba-tiba ada yang suaranya berat. Aku langsung diem sama mama, gak berani kabur. Karena untuk kabur harus ngelewatin bilik itu untuk ke pintu. Habis itu kita lanjutin dulu ganti baju. Ada yang ahem lagi. Habis itu ada suara toilet disiram. Karena toilet jongkok, mama langsung ngomong, "Maaf, ada siapa ya?" Ya jelas-jelas gak ada siapa-siapa. Karena yang masuk kamar mandi cuma kita berdua kan. Dan di lantai 1 itu udah gelap banget. Di situ aku udah mau nangis banget. Akhirnya ya kita memberanikan diri buat ke pintu dan keluar. Sampai atas, kita gak cerita nih ke Tante Nina. Gantian papa dan adekku yang bersih-bersih. Pas naik, mama nanya, "Ada yang gangguin gak di kamar mandi?" Kata papa, "Gak ada." Ya udah, kelar ngobrol-ngobrol sedikit, mama masih nyium nih bau busuk itu. Jadi makin busuk karena ditiban sama pengharum ruangan dengan aroma jeruk. Tapi mama gak enak kali ya mau komen soal bau itu ke Tante Nina. Akhirnya masuk kamar lah nih papa mama. Aku jadinya kan tidur di depan tuh. Nah, aku minta temenin adekku karena masih ingat kejadian tadi di kamar mandi. Ini puncaknya. Selang beberapa jam kami sudah tidur, papa dan mama tuh masih ngobrol-ngobrol di kamar. Pintu kamarnya kan dibuka karena anak-anaknya tidur di luar. Aku kebangun karena dengar mama lagi nangis-nangis. Papa lagi megang sapu lidi terus disapu-sapu ke punggung mama. Dan lantai 2 itu baunya gak karuan. Worse than before. Aku yang masih setengah sadar, samar-samar ngeliat ada 2 anak kecil kurus, botak, pakai kain putih yang dililit dijadiin celana. Oh, kebayang ya. Mereka lagi duduk di bawah kaki aku dan adekku. Dan mama tuh lagi nangis-nangis sambil ngomong, "Dia di punggungku, Pa. Di punggung nih, gak lepas-lepas. Panas banget." Mamaku emang dari dulu tuh sensitif banget sama ginian. Dulu dia tuh pernah kesurupan kuntilanak sampai 3 hari. Wah, chaos banget lah. Akhirnya aku bangunin adekku. Dan Tante Nina pun kebangun. Dia cuma bisa bengong sambil berdoa dan bilang, "Kalian cari hotel dulu deh. Udah kayak gini aku juga gak bisa bantuin." Bapak dan ibunya Tante Nina pun naik ke atas dan bilang, "Kok sampai kayak gini baunya ya? Wah, udah gak biasa nih. Udah, ayo turun dulu." Akhirnya kita turun ke lantai 1 dan kita masih nyium bau itu. Mama masih nangis-nangis. Aku, papa, dan adekku masih ketakutan luar biasa plus bingung juga. Dengan bawa barang seadanya dulu, aku, mama, papa, dan adekku masuk mobil. Nyalain mobil, terus kita tenangin mama. Cuma mama masih nangis-nangis sambil ngomong, "Ayo pergi cepetan, kita gak boleh di sini lagi." Dan emang kita masih cium itu bau busuk.
Akhirnya papa langsung jalan aja. Gak tahu mau kemana, yang penting ketemu hotel untuk kita nenangin diri. Ketemu hotel, papa bayar, kita masuk kamar, dan di situ kita udah gak nyium bau apa-apa lagi. Kita tenangin mama dan akhirnya bisa tidur. Besok paginya, Tante Nina telepon, nanyain kok kita belum balik ke rumah Tante Nina. Dan khawatir juga karena kita pergi dengan keadaan ketakutan. Akhirnya kita baliklah ke rumah Tante Nina. Awalnya mama gak mau turun, sampai dijemput ke mobil sama ibunya Tante Nina. Kita beresin barang-barang kita. Padahal harusnya masih 2 malam lagi kita nginep. Kita putusin buat di hotel aja. Cuma ke situ kalau mau jemput Tante Nina untuk jalan-jalan. Di situ Tante Nina cerita tentang malam itu. Awalnya aku yang rewel minta ganti lampu. Ternyata ada anak kecil yang nempel sama aku dan adikku. Anak kecil ini persis sama apa yang aku lihat samar-samar. Kurus, botak, pakai kain yang dililit, dijadiin celana. Gak cuma 1, tapi ada banyak. Lebih dari 20 di lantai 2 itu. Karena mereka seneng, akhirnya di atas ada anak kecil. Gitu. Pantesan aku mikir kok anaknya Tante Nina gak pernah tidur di atas sama ibunya atau main di atas. Padahal seumuran sama adekku. Ternyata emang gak boleh sama eyangnya. Karena anak-anak botak ini nakal-nakal dan jahil. Rumornya dulu ada wabah yang menginfeksi anak-anak di kampung ini. Sampai semua anak kecil tuh banyak yang meninggal karena sakit korengan. Mereka itu badannya dipenuhin koreng yang udah bernanah gitu. Itulah kenapa kita selalu cium bau busuk. Tante Nina bilang mereka itu bakalan kayak gitu kalau ada yang mereka gak suka. Tante Nina cerita beberapa kali sempet juga nyium bau busuk gitu di lantai 2 pas Tante Nina lama pergi sampai malam dan lupa ngingetin bapak ibunya untuk nyalain lampu lantai 2. Tante Nina tuh berani banget. Dia tidur di kamar ujung di lantai 2 sendirian. Anaknya tidur sama eyangnya di bawah. Nah, mereka gak suka dan jadi marah. Karena pertama aku coba-coba buat ganti lampu kamar. Kamar itu ternyata tempat main mereka. Dan karena kamar itu juga gak pernah ada yang tempatin dan jarang dibuka. Pernah mau dipakai untuk kamar asisten rumah tangga, cuma gak pernah ada asisten rumah tangga yang betah kerja di rumah ini. Itulah kenapa Tante Nina memutuskan untuk gak tinggal di Jakarta lagi. Nah, inget kan lukisan gadis berekor ular yang di kamar 1? Itu gambar ibu mereka, si anak-anak korengan itu. Nanti aku ceritain lagi deh gimana lukisan ini bisa jadi ibu mereka. Lalu alasan yang kedua, karena mamaku yang rewel banget soal bau busuk itu, malah mau disiram Wipol segala. Nah, si Tante Nina bilang, "Wes tak kandani toh, mbok wes. Ya kamu repot aja ngurusin bau, kan aku udah bilang, nanti tak urus." Gitu kata Tante Nina. Nah, anak-anak kecil itu marah banget sama mamaku. Sampai-sampai kita diusir. Akhirnya kita pun pamit, minta maaf dan berterima kasih banget sama ibu bapaknya Tante Nina. Kunjungan tahun berikutnya kita tidur di hotel aja. Dan cuma bertamu untuk ketemu bapak ibunya Tante Nina dan jemput Tante Nina untuk jalan-jalan. Gak mau lagi ditawarin untuk nginep di rumah itu. Untungnya keluarga Tante Nina super duper baik. Mereka paham sekali dan tetap menyambut hangat kita tiap bertamu. Sekian cerita pertamaku ini Mas Bimo dan Mas Danu. Maaf ya kalau kepanjangan. Terima kasih sudah bersedia untuk membacakan. Sukses selalu buat PMK. Stay happy and healthy. God bless you all. Amin. Terima kasih banyak Mbak Baby. Ceritanya lumayan panjang. Sampai serak aku guys. Iya. Tapi seru ya ceritanya ya.
panjang tapi seru gitu. Tadi gue pikir pas dia ke gua Maria kan dengar suara itu kan, suara anak-anak gitu. Ada makhluk lain ya? Enggak, gue pikir ngikut dari sana gitu. Ternyata Ternyata memang dari rumah itu ya. iya. Dan jumlahnya bukan 1-2 orang, 1-2 makhluk gitu anjir, 20. Itu berarti udah kayak udah kayak dibiarkan aja gitu, tinggal di atas. Ya udahlah, biarin aja tinggal di atas. Pasti ada Iya alasan nih di baliknya. Iya kan? Ada apa nih untuk Itu dibiarkan? penasaran gua tuh. Eyangnya kayak yang tahu tuh. Kenapa akhirnya dikasih ruangan gitu, bahkan Dipelihara, semacam dalam dipelihara tanda kutip ya, dipelihara. semacam gitu. dipelihara. Minta lampu kuning, turutin lampu kuning. Sama lukisan itu tuh yang jadi ibunya mereka tuh apa tuh? Iya, bro. Ih, gila bener kayak itu, kayak turah ya Iya, kayak visualisasinya turah ya. gitu, yang putih gitu. Kulitnya putih, botak kurus. Ya gitulah pokoknya. Nyokap. Nah, pertanyaan gue berikutnya, si nyokapnya itu kan sensitif ya. Ha-ha. Nah, kenapa dia nggak ngeh ya kalau bau busuk yang ngikutin mereka tuh bukan dari hal yang bisa dilihat gitu? Ya nggak dari awal mungkin ya. Iya kan? Baru di akhir-akhir kali. Terus pada ngamuk tuh bocil-bocil ibaratnya. Tapi yang suara berat tadi itu tuh apa ya? Yang di kamar mandi itu apa masih relate sama si bocil itu? Karena kan itu di lantai bawah ya. Kalau Kamar nggak salah. mandinya. Iya. Mereka tuh di lantai atas semua ya. Areanya. Belum tahu tuh, mungkin ada lagi kali makhluk lain. Ceritanya ini bersambung soalnya sebenarnya. Sambung nih. Ini aja sebenarnya udah 2 part. Iya, ceritanya. udah 2 part. Panjang banget. Masih ada lanjutannya nih soal si lukisan ini. Wah, seru-seru. Lukisan juga mungkin relate sama si makhluk yang tadi ya. Iya, mungkin ya. Gila, gue nggak pernah sih ngeliat rumah ada lukisannya terus perempuan tapi badannya ular gitu. Itu udah simbolik banget ya. Simbolik. Kalau benar. iya, kalau rumah ini bukan rumah biasa nih bos gitu. Iya, dan alasan dibalik itu semua sih kenapa dipelihara dan nggak dibersihkan aja gitu. Malah dilayani lah dalam tanda kutip gitu ya. Oke. Di Ambarawa nih guys. Di Ambarawa ya. Tadi di awal-awal disamarkan Ambarawa tuh kota kecamatan ternyata. Ya berarti Soalnya kalau dibilang kecamatan bukan terlalu besar untuk iya. sebuah kecamatan ya. Teman gua Ambar, lahirnya di Ambarawa. Iya. Ambarawa itu Semarang. Kereta jadul. Oke, buat Mbak Baby ditunggu ya cerita lanjutannya ya. Benar. Kita menantikan sekali. Wah, tapi ini kalau dibuat film ribet nih. Ngumpulin 20 anak cawetan gitu doang tuh. Lucu tuh ini. Ada. Anak apa orang kecil nih? Orang kecil tau. Biasanya kan visualisasinya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Orang kecil. Bukan orang kecil, apa istilahnya? Istilahnya Orang-orang dengan dwarfisme. Iya. Ya, gitu. 20 tuh. Bisa Pak tuh, dan Bayu bisa kok. Ya kayak gitu. Maksudnya modelan visualisasinya tuh kayak gitu. Kalau tadi anak kecil tapi ya dibilangnya mungkin seperti anak kecil ya. Oh, dia nggak bilang bermuka tua soalnya ya. Nah kalau yang bermuka tua masih ada kemungkinan yang itu doi. Iya. Mereka. Maksudnya kan ukurannya aja nih Pak nih, yang kecil compact. Rar, WinRAR. Travel, ya dikompres tuh. WinRAR, travel size gitu. Oke, Mbak Baby ditunggu ceritanya. Terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Blok.